Oke, sudah nampak ya? Sudah, Pak. Ya, Pak nih. Nah, untuk hari ini nanti sedikit latihan di paket tracernya. Nah, ini untuk yang punya saya pakai 731 ya. Kemarin kalian sudah download paket tracernya. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Eh, ini ada beberapa file latihan ya, yang bisa buat latihan kalian nanti, dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di paket tracer ini contohnya paket tracer yang ada soal yang dari Cisco. Ini modul 237. Ya, ini lebih ke navigasi di perangkat iOS ya. Ini close aja biar nggak berat. Oke, nah biasanya nanti soal-soal latihan yang dari Cisco itu bentuknya seperti ini. Mungkin bagi yang dari TKJ dulu pernah dapat materi seperti ini ya, aktivitas seperti ini menggunakan paket tracer. Ini bentuknya PA ya, filenya PKA. Tinggal kalian dibuka, kemudian nanti akan muncul soal seperti ini. Nah, ini soalnya. Kalau ini yang dari Cisco-nya ya. Nah, di sini soal ini bisa jadi bentuknya soal seperti ini, atau misalkan apa ya, kayak petunjuk seperti itu dan lain sebagainya, atau mungkin hanya sekedar tulisannya menjelaskan silahkan konfigurasi misalkan seperti itu. Nah, tapi untuk yang dari Cisco biasanya seperti ini ya. Nah, ini ada tujuan dari praktikum ini untuk apa namanya, kayak koneksi secara dasar ya, basic koneksinya menggunakan akses command line ya, dan juga kita bisa belajar tentang apa, mengeksplorasi dari bantuan ya, kemudian mengeksplorasi dari Xmode. Xmode ini kemarin ada dua ya, ada user Xmode dan privilege Xmode. Kemudian untuk latihan ini disuruh kita men-set waktu ya, waktu di perangkat Cisco. Nah, di sini ada instruksinya. Contohnya di sini di part 1 ini mengkoneksikan antara perangkat si switch dengan PC menggunakan apa, mode CLI nantinya untuk mengkoneksikannya menggunakan kabel konsol ya. Nah, sini sudah ada koneksi dari PC1 ke PC1 ke switch 1, atau dari PC1 to S1 menggunakan kabel konsol. Nah, caranya klik pada menu icon koneksi yang bentuknya gambar apa nih? Apa? Petir ya. Nah, ini diklik, kemudian nanti tinggal dipilih ya. Oke, ini biar on top terus. Dan di sini kalau sudah muncul, di sini kita diminta untuk mengkoneksikan menggunakan kabel konsol ya. Maka di sini muncul ada beberapa pilihan. Di sini ada otomatis, kemudian ada konsol. Ini kalau dideketin kursornya, maka akan muncul tulisan di sini. Ada otomatis, konsol, ini strike, ini cross, ini fiber optik, kemudian ini untuk koneksi telepon, ini koaksial, ini serial DCE, dan ini serial DTE, dan seterusnya. Nah, ini jarang digunakan. Kalau yang sering digunakan adalah konsol, strike, cross, fiber optik, dan juga serial, baik serial DCE maupun serial DTE. Seperti itu ya. Nah, kemudian caranya di sini kita pilih yang kabel konsol. Nah, ini dipilih, kemudian klik pada PC1, maka akan muncul kayak apa namanya, pop-up ya. Nah, kemudian pilih untuk koneksi yang RS232. Nah, ini diklik kiri, muncul pop-up, pilih yang RS232. Kemudian di drag, maksudnya itu digeser ya. Kemudian dipilih ke
mana? Ke switch ini. Switch. Dan di sini di dalam switch ini pilih yang console port ya. Nah, pilih yang console port. Ini kalau sudah muncul seperti ini ya. Dan yang berikutnya pada B1 kita disuruh untuk memilih menu atau tab desktop ya. Kemudian klik terminal ya untuk verifikasi tersebut nantinya. Klik PC 1, masuk ke sini. Nah, sini deh. Pilih desktop. Ini kecilin aja. Oke, pilih desktop, kemudian pilih terminal. Ini oke saja dan ditunggu. Nah, press enter ya. Di sini disuruh tekan enter. Kalau sudah, maka di sini muncul ada apa namanya? Dihadapkan dengan menu atau apa tampilan dari iOS-nya si Cisco. Nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan bantuan help ya dengan menggunakan tanda tanya. Ini kalau tekan tanda tanya muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Di sini ada perintah yang diawali dengan huruf C. Apa saja? Ada connect. Kemudian, nah cuma satu ya, ada connect saja. Kalau santai, apa kalau T? Nah, nanti muncul. Misalnya T. Kalau T, misalnya ada T diikuti dengan apa? Tanda tanya misalkan. Ada telnet, apa telnet ya. Ada terminal, ada threshold. Kalau T pasti tanda tanya, ternyata dia banyak ya. Oh, tanda tanya ini banyak banget nih munculnya karena ada 3 perintah. Maka di sini maksudnya ke ambigu. Jadi ada telnet, terminal, sama threshold. Kemudian kalau TE dan tanda tanya, ini tadi ya ambigu sama. Kemudian yang berikutnya, ini kalau sudah seperti ini. Kemudian ketika kita mau masuk ke ini privilege X mode menggunakan perintah di sini ya. Apa di sini? Enable. Nah, sini disuruh mengetik EN kemudian tabulasi. Terusnya di enter masuk ke privilege X mode. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan sini ya. Nah, kalau di sini, kalau tadi yang di user biasa, ketika ditekan C, maka ada satu perintah ya, connect ya. Maksudnya perintah yang diawali dengan huruf C adalah connect saja. Nah, coba kalau di sini, misalkan kalau di sini apa saja, ini tekan tanda tanya, banyak nih sini. Ada clear, clock, configure ya, connect, copy. Nah, ini ya perintah-perintah yang diawali dengan huruf C. Kemudian di sini disuruh melakukan konfigurasi nanti ya. Dan di sini masuk ke ini global konfigurasi. Caranya bagaimana? Tekan configure. Configure. Kemudian di sini kalau cuma configure, apa yang terjadi kalau di enter? Ternyata di sini muncul nih. Apakah dari sini mau melakukan konfigurasi ke terminal misalkan itu ya. Nah, kalau seperti ini enter lagi. Maka dia bisa masuk ke sini. Jadi ada kalau kemarin kan konfigure langsung terminal ya. Karena coba kalau misalnya konfigure itu apa saja misalkan. Tanda tanya maksud. Konfigure tanda tanya. Nah, dia tidak ada nih. Kenapa? Karena dia semacam satu kesatuan konfigur. Sorry maaf. Ini exit dulu maaf. Konfigur. Nah, coba tanda tanya. Nah, ini cuma satu ya, satu kesatuan aja konfigur. Maka di sini tadi ketika konfigur ini bisa langsung di enter masuk ke konfigurasi terminalnya. Nah, di sini kalau mau keluar tinggal mengetik exit bisa ya, atau NB N bisa ya, atau di sini menggunakan Ctrl Z
Nah, ini juga bisa. Dan di part 3 kita disuruh untuk belajar men-setting waktu ya. Kenapa ini penting? Kalau misalnya di perangkat aslinya, di realnya, waktu itu harus disetting sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kenapa di set sekarang ini? Karena seperti PC, ketika PC kita itu di set jamnya keliru dan kita terkoneksi dengan internet misalkan, kadang untuk membuka browser kemudian kita mencari dengan mesin mencari seperti Google itu tidak mau, kadang nggak muncul ya, karena di situ jamnya keliru, jamnya salah. Nah, di sini fungsinya kita harus menyamakan jam yang sekarang ke dalam perangkat. Terus kenapa kok tidak di set secara otomatis nantinya? Karena ini kan belum ada IP address-nya, seperti itu ya. Dengan harapan ketika ini sudah di set jamnya, maka dia akan mengikuti, dan ketika nanti sudah di set IP address, sudah terkoneksi dengan internet, itu lain cerita. Nah, sama seperti di PC. Di PC pun sama. Ketika belum terkoneksi dengan internet, ya kita setting secara manual. Ya. Ketika sudah terkoneksi dengan internet, ya kita bisa menggunakan settingan internet, misalnya seperti itu. Tapi di sini direkomendasikan terlebih dahulu kita men-setting waktu ya. Ini kalau di perangkat realnya, di perangkat asli, di perangkatnya Cisco. Tapi kalau untuk praktek raster, karena untuk belajar di soal pun jarang ya disuruh men-setting waktu ya, tanggal dan juga jam. Cuma di sini untuk latihan ini bisa caranya. Ini misalkan di tik oke ya. Di sini akan muncul jam dari sistem tersebut ya, jam dibikinnya itu ya, dibikin aplikasi ini contoh saja maksudnya. Sebagaimana ketika kita mau men-setting, nah ini di sini ada perintahnya clock kemudian enter, enter. Nah, kalau seperti ini, ternyata nggak bisa nih. Nah, sini muncul incomplete. Ternyata apa? Ketika kita mau setting clock, nah ada setnya. Ini clock tanda tanya. Ternyata setelah ngetik clock itu perintah berikutnya set. Dimana fungsi set ini adalah men-setting tanggal dan waktu. Men-setting waktu dan tanggal ya. Balik. Misalnya di sini berarti set seperti ini. Nah, ketika set apa lagi nanti? Ini kan di sini fungsinya untuk men-setting tanggal dan waktu. Logikanya berarti ada settingan untuk memasukkan tanggal dan waktunya. Terus bagaimana caranya? Ini tekan tanda tanya. Ternyata untuk men-setting waktu ada HHMMSS. Itu berarti jam ya. Berarti di sini muncul apa? Contohnya di sini. Sekarang jam berapa? 11.2 50.2 misalkan 00 ya. Dan tanda tanya lagi. Ternyata untuk men-setting tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 ya. Berarti tinggal dimasukkan apa? Tinggal dimasukkan tanggal berapa sekarang? 02 misalkan. Nah, kemudian di situ ada bulan nih. Misalkan ditambah September. Nah, ini coba bener atau enggak ya? 2021 benar nggak? Nah, kalau sudah, coba kita lihat dengan perintah show clock tadi. Nah, sudah sesuai ya. Berarti di sini perintahnya clock set 11.50.00, kemudian diikuti dengan tanggalnya, kemudian diikuti dengan bulan. Nah, ini misalkan kayak tadi juga bisa nih. Tadi ya, tanggal, tanda tanya. Ini berarti diikuti dengan bulan. Bulannya misalnya tadi September ya, tanda tanya. Kemudian tahun. Nah, ini juga bisa ya. Jadi ada step-stepnya bisa kita lihat dengan menggunakan bantuan help ya. Ini tadi sudah lihat di sini sudah sesuai jam 11.50 ini, kemudian waktunya, kemudian di sini tanggalnya, bulannya dan tahunnya. Oke, ini contohnya. Kemudian di sini juga kita juga bisa menggunakan bantuan tabulasi ya. Ketika kita
lupa ini perintahnya seperti apa. Contoh kayak tadi clock, tinggal CL tabulasi. Oh ternyata mungkin di situ ada berapa perintah nih, misalnya di dalam ini. Nanti contoh apa di help yang diawali dengan CL, ada clear sama clock. Nah, kenapa tadi kalau di CL tabulasi tidak langsung dia menulis secara lengkap atau komplit? Karena di sini bingung antara clock atau clear. Maka ketika di sini cuma CL saja, dia masih bingung. Ternyata clock ya, berarti tinggal tambah O, tabulasi baru dia muncul. Seperti itu. Nah ini file PKA ini yang nanti buat belajar kalian ya. Di sini juga ada chatnya. Nah ini pas nggak ada di sini ya, nggak ada muncul apa namanya nilainya ya. Oke, ini untuk yang satu file ini. Dan yang satu file lagi, coba kita buka lagi. Ini 2, nah ini 237 255. Ini dulu. Ini nanti insya Allah saya kirim ke kalian semua buat belajar kalian. Yang nanti ada nilainya, nanti dikirim ke saya, dikasih nama kalian masing-masing. Oke, nah ini latihan lagi. Ini disuruh untuk apa? Konfigurasi. Nah, biasanya ini soal-soalnya muncul seperti ini kalau di Cisco. Yang pertama, memverifikasi ya, apa default konfigurasi switch. Kemudian melakukan konfigurasi dasar, kemudian melakukan konfigurasi untuk pesan banner MOTD-nya, kemudian menyimpan file di NVRAM. Nah, ingat NVRAM itu berarti secara permanen ya, bukan RAM lagi. Kemudian disuruh mengkonfigurasi untuk switch di S2. Ini yang pertama S1 dan S2. Oke, nah ini lumayan rewel lagi nih. Maksudnya rewel itu, jadi soalnya itu nanti akan semakin dipersempit ruang lingkupnya. Contohnya kalau tadi saya bisa menggeser-geser ini kan. Nah, kalau ini udah nggak bisa. Ini PC ini tidak bisa digeser-geser lagi ya, di lock. Nah, ini di lock. Jadi kalau konfigurasi coba misalnya di sini bisa nggak? Ini langsung ke switch ya. Tuh, langsung ke challenge-nya maksudnya. Oke. Nah, sekarang nih disuruh apa di sini? Disuruh masuk ke privilege terlebih dahulu. Nah, ini nanti di sini ada nilainya. Ini komplitnya udah berapa persen? Semakin tinggi nilainya berarti semakin bagus. Ini masih 0% ya. Dan di sini juga bisa ngelihat. Nah, ini kalau misalnya pas nggak ditutup, jadi muncul seperti ini. Contohnya di sini. Ini saya masuk ke enable ya. Ini klik S1, kemudian klik Charlie tab. Nah, ini udah langsung masuk ke sini nih. Ini tab, dan disuruh ketik enable. Nah, kalau sudah, kita disuruh ngecek ini, lihat konfigurasi yang sedang berjalan nih dengan perintah show running config. Show running config. Nah, di sini sudah ada muncul informasi show running config, berarti melihat konfigurasi yang sedang berjalan ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada versinya, kemudian namanya ini switch ya, masih switch. Kemudian untuk yang apa password yang dienkripsi ini juga fast Ethernet. Kemudian ada 2 giga Ethernet. Kemudian sini ada vilanya 1 ya, default vilanya. LAN konsolnya 0, berarti 1 di sini LAN konsolnya. LAN VTE-nya ada berapa nih? 16 ya. 0 sampai 4 dan 5 sampai 15. Berarti ada 16 line. Untuk yang line VTY. LAN VTY berarti
line ini ya, apa namanya, bukan line konsol. Jadi kalau misalnya menggunakan telnet nanti kita masukin line VTY. Dah, ini baru ini saja yang ada di sini secara defaultnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, ada berapa ya? Ada berapa fast Ethernet? Nah, tadi ada 24. Ada berapa gig Ethernet? Ada 2. Nah, kemudian di sini so ada berapa nih line VTY-nya? Berarti ada 16 ya. 04 sama 5 15. Kemudian di sini apa nih? Perintah mana yang untuk ini masuk ke NVRAM ya? Ini no. Berarti kalau disimpan ke sini, kalau show running itu kan dia masih di RAM nih. Perintah show running kan dia masih secara temporari di RAM. Nah, terus bagaimana kalau kita melihat ini perintah yang disimpan di NVRAM menggunakan show startup config ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada nggak show startup config. Nah, ternyata munculnya di sini startup config is not present, tidak ada ya. Tidak ada perintah yang disimpan di NVRAM karena memang belum pernah dilakukan penyimpanan dan belum pernah dilakukan konfigurasi. Nah, yang berikutnya ini kita disuruh mengkonfigurasi untuk yang switch 1. Caranya kita masuk ke global konfigurasi dengan perintah configure terminal. Ini saya cepat aja pakai config P ya. Kemudian di sini untuk hostname-nya disuruh diganti dengan nama S1 ya. Berarti hostname S1. Nah, di sini nilainya bertambah jadi 6. Yang tadinya 0% menjadi 6%. Nah, ini untuk menambahkan ini saja, untuk mengganti nama ini aja udah ada nilainya 6. Nah, kan lumayan. Jadi harus hati-hati. Terus bagaimana kalau diganti tapi dengan nama yang lain? Misalkan saya ganti nama dengan namanya hostname-nya S3. Ini walaupun di sini ganti dengan nama yang lain bukan switch, tapi di sini 0 karena tidak sesuai dengan permintaan. Ini harus hati-hati. Jadi password kemudian nama ini harus sesuai dengan permintaan si soal. Nah, yang penting saya kasih nama switch lah. Yang tadinya S1 saya kasih nama hostname-nya S lantai 1. Begini. Tetap 0% karena walaupun diganti nama tapi tidak sesuai dengan permintaan soal. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi namanya hostname-nya S1 ya. 6%. Dan di sini masuk ke ini mengamankan akses konsol lain. Nah, konsol lain tadi ada konsol 0 sama apa namanya? Untuk yang lain itu ada konsol 0 dan ada line VTY. Yang pertama disuruh mengamankan konsol lain ya, dengan menambahkan passwordnya apa? Let main. Nah, ini masuk ke konfigurasi terminal, ini masih masuk ke line konsol 0. Nah, kemudian passwordnya let main dan login. Ini kalau sebelum login ya, ini masih 12. Kalau saya tekan login jadi 18. Jadi perintah login pun dia akan mempengaruhi nilai ketika di soal itu diminta. Seperti itu. Nah, why is the login command? Nah, kenapa kok dibutuhkan login ini? Kemarin sudah dicoba. Contohnya nih di S2 nih. Kalau loginnya tidak dimasukkan perintah login, maka dia tidak akan muncul di situ. Nih contoh yang S2 nih. Enable konfigurasi terminal. Ini saya kasih nama sekalian S2. Ini langsung menjadi 25%. Nah, ini saya masuk ke line konsol 0 dan passwordnya let main. Nah, jadi 30. Ini contoh kalau tidak menggunakan login ya. Kenapa di sini ada pertanyaan? Kenapa login harus dimasukkan? Nah, contohnya kalau saya keluar. Nah, di sini ketika masuk ke user biasa, dia tidak akan muncul permintaan login.
Beda dengan yang di S1 di sini. Kalau di S1, ini saya tekan exit. Nah, di sini muncul password nih. Itu bedanya adanya perintah login yang dimasukkan ke dalam apa? Line konsol maupun VTY nanti, dan yang tidak. Ini yang dikasih login, kalau ini yang tidak. Jadi tidak aktif. Seperti itu. Ini ada yang masuk nih. Oh, sebentar nih. Istirahat ya. Oke. Bentar ya. Kemudian di sini sebentar, yang ini dulu, yang nyelesain ini dulu sebentar aja. Kemudian di sini ada disuruh mana nih? Memasukkan privilege. Nah, ini ada berapa soal? Oh, masih banyak ya. Ini sampai sini sebenarnya. Ini privilege, mana privilege? Oke, so nah di sini dulu sampai sini. Oke, sebentar sampai sini. Kemudian tadi kan baru sampai 2 ya. Nah, ini kita lihat nih, show running. Ini let main. Sebentar. Kalau di show running, nah di sini sudah ada perbedaan di sini. Di sini untuk yang line konsol 0 ada password nih. Passwordnya let main, loginnya diaktif. Beda dengan yang di atas nih. Yang di atas itu nih, line konsolnya dia masih belum ada konfigurasinya. Seperti itu. Jadi sini belum ada password yang dimasukkan dan loginnya belum diaktifkan. Kalau yang ini sudah. Nih. Oke, itu ya. Jadi itu latihan ini nanti buat belajar kalian juga nanti. Untuk sesi ini karena sudah jam 12.04, nanti kita lanjut lagi. Jam berapa tadi, Mbak? Jam 1, Pak. Jam 1, Ya, Pak. jam. Oke. Itu ya. Jadi kita, dan kebetulan di sini juga sudah azan. Untuk hari ini sesi 1 ini saya break dulu ya. Kita ketemu lagi di jam 13. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.